pemerintahan militer Jepang di Indonesia, pembagian wilayah. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, tahun 1942 sampai 1945, Jepang menerapkan kebijakan politik yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan mobilisasi tenaga kerja untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Untuk mencapai tujuan, Jepang membentuk berbagai organisasi baik yang bersifat militer maupun semi militer, yang bertujuan menarik simpati rakyat Indonesia sekaligus mengendalikan pergerakan mereka. Berikut adalah beberapa jenis organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Yang pertama itu ada organisasi militer dan semi militer. Yang pertama itu ada PETA, Pembela Tanah Air. PETA merupakan pasukan militer yang dibentuk Jepang pada Oktober 1943. Tujuan utamanya adalah membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Uniknya, PETA dibentuk dari masyarakat Indonesia sendiri, dan para anggotanya dilatih secara militer. Yang kedua itu ada Heiho. Heiho adalah pembantu prajurit Jepang. Heiho adalah pasukan pembantu yang dibentuk pada April 1943. Anggota Heiho ditempatkan langsung di dalam kesatuan tentara Jepang dan sering terlibat dalam pertempuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igede Panjardika dari kelas 11 PSPT. Di sini saya ingin membaca materi tentang pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Ada Seinedan, Barisan Pemuda, organisasi pemuda yang dibentuk untuk melatih kedisiplinan dan semangat juang. Ada Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, organisasi yang bertugas membantu polisi dalam menjaga keamanan. Ada juga organisasi sosial dan politik seperti Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dibentuk pada Maret 1943. Putra bertujuan untuk menggerakkan massa agar mendukung Jepang dalam perang. Meskipun demikian, para tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta memanfaatkan organisasi ini untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Ada Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini menggantikan Putra pada tahun 1944. Tujuannya sama, yaitu mengumpulkan dukungan rakyat untuk perang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi militer. Secara struktur militer di masa pemerintahan Jepang, organisasi militer yang ada untuk masyarakat Indonesia ada dua, yaitu Heiho dan PETA atau Pembela Tanah Air. Dua organisasi ini memiliki tugas yang berbeda. Kita mulai dari Heiho. Heiho adalah pasukan militer garis depan yang ditugaskan langsung di medan tempur. Secara bahasa, Heiho artinya tentara pembantu. Hal ini nyambung nih sama tujuan dan tugas Heiho. Tujuan Heiho dibentuk adalah untuk membantu pasukan utama tentara Jepang di medan perang. Sedangkan tugas-tugas Heiho meliputi pengemudi kendaraan militer, pembangunan barak dan tangsip, pengantaran logistik dan amunisi dan sejenisnya. Heiho mulai merekrut prajurit pada tanggal 22 April 1943. Pasukan Heiho mulai dilatih militer untuk bertempur menggunakan senjata. Walaupun pada kondisi lapangan, pasukan Heiho lebih difokuskan pada aspek-aspek teknis militer seperti membangun parit dan menyusun kabut pertahanan. Yang kedua ada PETA atau Pembela Tanah Air. Satuan Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA adalah organisasi militer yang bertugas untuk mempertahankan daerah masing-masing jika terjadi serangan musuh. PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 oleh pemerintah Jepang. Nah, jadi PETA itu banyak disebar di setiap kota dan kabupaten untuk mempertahankan daerah tersebut. Organisasi ini dilatih dengan latihan militer yang serius, dan untuk masuk menjadi tentara PETA maka harus melewati seleksi yang ketat, terutama seleksi kesehatan. Jadi nggak sembarang orang yang bisa masuk PETA. Tapi istilah PETA hanya digunakan di Pulau Jawa aja, karena kalau untuk pulau di luar Jawa seperti Pulau Sumatera, nama yang lebih umum adalah Gyugun atau yang disebut tentara sukarelawan. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, beberapa prajurit tentara Indonesia merupakan lulusan pendidikan PETA. Beberapa di antaranya adalah Jenderal Sudirman, Panglima Perang Indonesia yang pertama, Jenderal Soeharto, Presiden kedua Indonesia, dan Brigadir Jenderal Latif Hendaningrat, pengibar bendera merah putih saat proklamasi.
Organisasi semi militer. Organisasi semi militer di Indonesia terdiri dari beberapa organisasi yang diambil dari kelompok-kelompok masyarakat. Karena ada banyak, di sini kita bahas yang cukup berpengaruh aja. Yang pertama, Senendan, Barisan Pemuda. Senendan adalah organisasi semi militer untuk kalangan pemuda berusia 15-25 tahun. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 oleh Pemerintahan Kependudukan Jepang. Mereka dilatih secara militer dan bertujuan dari dibentuknya pasukan ini adalah untuk mempertahankan daerah masing-masing dari serangan musuh jika terjadi serangan. Yang kedua, Kenodan. Kebodan, Barisan Pembantu Polisi. Kebodan adalah pasukan yang ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari satu masyarakat. Organisasi ini dibentuk pada 29 April 1943. Tugas satuan ini sama seperti tugas polisi untuk menjaga keamanan lokal seperti menangkap pencuri, penjahat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Fujinkai, Barisan Perempuan. Fujinkai adalah satuan pasukan semi militer yang terdiri dari perempuan yang dibentuk sekitar pertengahan tahun 1943. Pasukan ini dilatih untuk membantu aspek logistik pertahanan di garis belakang, antara lain penyediaan dapur umum dan pertolongan medis. Meskipun demikian, pasukan ini juga mendapat pelatihan baris dan pertahanan diri sebagai bagian dari pelatihan militer dasar. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang membentuk berbagai organisasi seperti Putra, Yokai, PETA, dan Heiho. Tujuan utama pembentukan organisasi tersebut adalah untuk menggerakkan rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua, serta mengontrol kegiatan politik dan sosial masyarakat agar sejalan dengan kepentingan Jepang. Meskipun banyak dieksploitasi dan menderita karena kerja paksa dan kekurangan bahan pangan, keberadaan organisasi itu juga memiliki dampak positif. Melalui kegiatan dalam organisasi tersebut, rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia memperoleh pengalaman berorganisasi dan berjuang sehingga menumbuhkan semangat nasionalisme yang menjadi modal penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang dibuat oleh Jepang. Pembentukan organisasi bentukan Jepang berdampak ganda bagi rakyat Indonesia. Positifnya adalah pemberian pelatihan militer dan kedisiplinan seperti PETA, Sendan, serta pengalaman dalam pemerintahan yang kemudian digunakan untuk perjuangan kemerdekaan dan membentuk TNI. Negatifnya adalah pembatasan kebebasan berpolitik, pengawasan ketat, wajib militer, dan pengerahan kerja paksa atau Romusha yang menimbulkan penderitaan dan kematian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelarangan organisasi pergerakan nasional dan pembentukan organisasi fasade merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk melemahkan pergerakan nasional Indonesia. Pelarangan organisasi pergerakan nasional yaitu pemerintah kolonial Belanda melarang banyak organisasi pergerakan nasional yang dianggap mengancam kekuasaan mereka. Lalu contoh organisasi yang dibubarkan adalah Partai Nasional Indonesia pada tahun 1929 setelah Soekarno dan beberapa tokoh lainnya ditangkap. Lalu pemerintah kolonial juga melakukan penangkapan dan penganiayaan terhadap tokoh-tokoh pergerakan nasional. Pembentukan organisasi fasade yaitu pemerintah kolonial membentuk organisasi-organisasi yang tampak mendukung pergerakan nasional, tetapi sebenarnya untuk melemahkan pergerakan tersebut. Contoh organisasi fasade adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kolonial untuk mengalihkan perhatian dan mengurangi kekuatan pergerakan nasional. Organisasi fasade ini sering digunakan untuk memantau dan mengontrol kegiatan pergerakan nasional. Dalam konteks kedudukan Jepang, mereka juga melakukan hal serupa dengan membubarkan organisasi-organisasi pergerakan nasional dan membentuk organisasi yang mendukung kepentingan Jepang, seperti PETA dan Heiho.